Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romli. Eh, saya akan bercerita tentang pengalaman saya terkena GERD dan anxiety. Oke, terakhir saya kambuh itu 11 hari yang lalu. 11 hari yang lalu saya kambuh. Sekarang ini tanggal 11 Juni 2020. Nah, oke, awal mula saya kena GERD anxiety. Ini tanggal 20 April 2020, jadi sekitar 4 hari ya sebelum bulan puasa itu saya terkena GERD anxiety. Tapi saya tidak tahu apa itu GERD dan anxiety sebelumnya. Karena yang saya alami saat itu adalah saya mengalami sesak nafas. Itu ketika sekitar setelah maghrib. Jadi saya mengalami sesak nafas tiba-tiba. Saya bingung, panik. Ketika saya tarik nafas itu saya tambah tambah panik. Saya menarik nafas dengan tergesa-gesa sehingga saya bingung sampai saya minta tolong istri saya untuk dibelikan tabung oksigen. Jadi tabung oksigen yang kecil, oksigen, itu saya minta tolong istri saya untuk segera tolong belikan oksigen. Jadi istri saya langsung berangkat beli oksigen. Nah, ketika itu saya menunggu sampai saya bingung sekali, saya mencoba sampai di dalam rumah saya muter-muter lari kayak orang gila. Saya lari karena saya bingung, ini sesak nafas ini kok tiba-tiba saya kena sesak nafas? Apa ini? Apakah saya terkena corona? Apalagi sekarang kan musim corona. Jadi hal ini yang membuat saya tambah panik. Paniknya ini sangat luar biasa sehingga ketika saya menarik nafas saya merasa sangat kesulitan, sangat berat sekali. Yang terpikir di saat itu adalah wah saya mati hari ini. Itu yang saya pikir. Setelah istri saya datang, saya coba pakai oksigen, tidak menyelesaikan masalah sama sekali karena apa yang saya hirup dari oksigen itu, saya merasakan tetap kesulitan untuk bernafas. Kenapa ini? Sehingga saya berinisiatif untuk ke puskesmas terdekat. Jadi kita mau meminta pertolongan pertama. Jadi saya naik sepeda motor bersama istri saya yang nyetir, kemudian saya yang gonceng di belakang, kemudian berangkat berdua sampai puskesmas. Nyampe sana kita ditolak karena mereka bertanya-tanya juga karena ini musim corona kan. Jadi mereka takut saya terkena corona, apalagi saya ada histori kerja di Surabaya. Kebetulan posisi saya sekarang ini ada di Bangkalan. Jadi ketika corona, kemudian saya kerja dari rumah. Jadi saya sudah lama kerja di rumah, sekitar 2 minggu, tiba-tiba saya sesak nafas. Seperti itu. Nah, oke. Kita kembali ke puskesmas tadi. Jadi di puskesmas saya ditolak. Ketika saya ditolak, saya langsung ke istilah, ayo ke UGD. Kita langsung naik motor lagi ke UGD. Jadi naik motor, saya bawa tabung oksigen kecil itu, saya coba hirup di jalan, tetap terasa berat sekali bernafas, sesak sekali, badan sudah dingin semua. Nah, di sini ketika nyampe UGD, alhamdulillah pelayanan di sana di UGD Samrabu Bangkalan itu lumayan bagus untuk di UGD-nya. Saya langsung ditangani kemudian diberi oksigen. Namun sekali lagi saya merasakan tabung oksigen ini tidak berguna saat itu. Kenapa kok masih berat? Kenapa ketika saya hirup oksigen ini tetap saja saya kesulitan bernafas? Semakin saya panik di situ. Oke, setelah itu eh, ketika saya nyampe UGD, istri saya mengurus administrasi, saya masuk ke dalam. Ketika itu saya masih di luar ya, saya ditangani di luar. Ketika registrasi saya boleh masuk ke dalam. Ketika masuk di dalam, saya dilakukan ronsen di daerah sini. Ketika di ketika dilakukan ronsen di daerah sini, kemudian saya dilakukan cek darah juga. Eh, Ketika sembari menunggu, saya sudah saya sudah merasa bahwa ini adalah akhir hidup saya seperti itu. Saya merasa bahwa wah ini saya akan mati. Karena saat itu badan saya sudah dingin semua, kaki dingin sampai sini, kemudian tangan juga dingin semua. Rasanya nafas itu cuman kalau di pikiran saya nyawa saya sudah mulai seperti yang ada di sini. Semakin saya panik, saya semakin merasa takut sekali. Wah ini saya benar-benar mati. Dan ketika istri saya ada di dekat saya juga udah pamitan bahwa sepertinya ini hari terakhir saya. Sampai sudah pamitan. Jadi saya sudah sampai pamitan ke istri saya bahwa ini adalah hari terakhir saya. Jadi saya minta maaf jika ada kesalahan selama ini. Sampai saya nelpon keluarga-keluarga juga. Saya minta dukungan, eh, kepada keluarga-keluarga, sehingga
saya juga udah mulai merasa menerima dengan kondisi saya. Jadi ketika saya menerima kondisi saya pasrah bahwa jika sudah mau mati ya sudahlah, saya mati hari ini tidak apa-apa. Saya mulai pasrah, saya udah mulai melepas kepanikan di diri saya sudah pelan-pelan. Jadi ketika mulai melepaskan panik itu saya udah mulai bisa bernafas sedikit. Jadi ada rasa enak sedikit. Tapi badan sudah tetap dingin. Detak jantung ini berdebarnya lebih cepat ya. Ini detak jantung berdebar lebih cepat. Dan di situ istri saya pergi mengurus mengambil hasil scan ronsen tadi, kemudian pergi meninggalkan saya. Ketika saya ditinggal sendiri, saya merasa panik lagi. Jadi ketika ditungguin saya merasa mulai enak, ketika ditinggal saya merasa wah bakal mati nih. Seperti itu. Jadi saya ketika setiap ditinggal istri saya merasakan seperti itu, sehingga saya merasa bahwa ini rasanya berhubungan dengan pikiran. Saya pikir saat itu mungkin pikiran saya bisa menjadi obat saya. Jadi saya mencoba untuk tenang. Tarik nafas pelan sekali, keluarkan pelan sekali. Seperti itu yang saya lakukan, tapi dinginnya tidak hilang-hilang. Dingin di badan tidak hilang-hilang, tapi saya sudah merasakan sedikit ketenangan. Namun tetap pikiran saya bahwa saya mati sekarang ini. Tetap pikirannya tidak berubah. Kemudian dokter datang. Jadi mereka pakai APD lengkap, meriksa saya semua. Namun setelah hasil cek keluar, mereka melihat ronsen bersih. Jadi ronsen saya di paru-paru saya bersih. Jadi kan kalau kena corona kan ada semacam cairan ya, itu saya bersih. Kemudian hasil tes darah saya juga semuanya oke. Jadi semuanya normal. Jadi sehingga keputusan dokter bahwa bapak ini tidak sakit. Sakitnya itu karena pikiran. Jadi karena stres seperti itu. Nah di saat itu saya mulai merasa tenang karena vonis dokter tentang penyakit saya itu bisa dibilang tidak ada. Oke. Namun perasaan takut itu tidak hilang. Oke. Kemudian ketika dokter sudah memvonis saya bahwa saya tidak punya penyakit apa-apa, ya sudah, saya semakin tenang. Ketika saya mencoba untuk menenangkan diri dengan cara bernapas pelan, jadi saya hirup dari hidung, kemudian saya keluarkan dari mulut. Seperti itu, pelan-pelan, terus. Sebentar. Ini kebetulan internet nyala, jadi mengganggu sekali, ada WA. Saya matikan dulu. Kebetulan saya rekaman pakai HP. Oke, sebentar. Oke. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Jadi di situ saya mulai berpikir bahwa wah, ini karena saya terlalu capek. Nah, terus terang sebelum saya kerja dari rumah, jadi istilahnya WFH, sebelum kerja dari rumah, saya terbiasa lembur. Jadi setiap saya kerja dari pagi jam setengah 9 sampai sore jam 5 di kantor, kemudian saya pulang dari Surabaya ke Bangkalan itu sekitar 1 jam perjalanan. Nyampe rumah saya sholat, makan, istirahat sebentar, setelah sholat isya saya kerja lagi sampai jam 3 pagi. Seperti itu setiap hari kerjaan saya, karena kebetulan saya adalah seorang programmer, jadi kerjaan saya lebih banyak di depan komputer. Satu, kurang gerak juga. Jadi kerjaan saya terlalu banyak di depan komputer, kurang gerak, pikiran diperas terus setiap hari. Jadi selama kira-kira 3 bulan sampai saya ngedrop, sampai saya mengalami sesak nafas itu sekitar 3 bulan. Jadi ketika ada WFH, ada corona, itu juga menambah beban di sini. Jadi beban takut corona, takut ini, sehingga beban di pikiran ini semacam berhayal sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Cukup kita menjaga diri, udah pikiran untuk hal-hal negatif itu kita buang. Nah, karena pikiran itu menumpuk di saya, itu menjadi beban, stres, makan pun tidak teratur. Jadi saya cuma makan, kerja lagi, makan, kerja. Jadi makan pun saya terlalu tergesa-gesa kalau saya ingat-ingat. Tidak, hampir mengunyah 1-2 kali telan, seperti itu. Oke. Nah, kita berangkat lagi ke ceritanya tadi. Nah, ketika di UGD sudah divonis saya bahwa tidak mengalami sakit apa-apa. Kemudian saya diperbolehkan untuk pulang.
Namun ketika di perjalanan di antara rumah sakit dan rumah, jadi sekitar tengah-tengah, saya sempat kumat sebentar. Jadi tiba-tiba badan saya dingin dan hampir sesak nafas. Karena saya sudah mengalami mencoba untuk tenang, saya mencoba lagi. Jadi mencoba lagi untuk tenang, tiba-tiba normal lagi. Saya bisa bernafas kembali. Oke, saya terus pulang. Nah, ketika saya pulang, saya tidak bisa tidur sampai jam 3. Saya mencoba untuk tidur, tidak bisa. Saya sudah mencoba minum diazepam dari dokter ini sudah saya coba minum juga. Jadi banyak sekali obat-obat yang dikasih oleh dokter ya. Jadi yang dari UGD ada obat untuk lambung, ada obat untuk penenang pikiran, kemudian suplemen juga vitamin ya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi menurut dokter saya harus istirahat. Jadi saya mencoba tidak kerja sama sekali selama 3 hari. Saya sudah merasa enakan. Jadi saya cuman minum yang banyak, makan tidur selama 3 hari, dan saya sudah merasa enakan saat itu. Nah, masuk bulan puasa saya merasa enak. Cuman 2 minggu setelah bulan puasa saya kambuh kembali. Jadi tapi saya tidak sampai ke UGD karena saya coba browsing apa yang saya alami ini. Sudah saya mencoba browsing, tapi saya pertama tidak tahu GERD. Yang saya tahu cuman panic attack. Nah, ketika saya tahu cuman panic attack, saya tidak tahu kalau ternyata asam lambung juga ngaruh. Nah, ketika kambuh kedua kali, saya mencoba mencari tahu sebenarnya saya ini sakit apa. Kemarin saya kira cuman panic attack saja, cuman serangan pikiran yang terlalu stres. Nah, ternyata setelah saya browsing dan saya rasakan, yang saya rasakan itu di sini rasanya tercekik, seperti tercekik, dan ketika saya menarik nafas itu pendek sekali kayak gini. Jadi nggak bisa banyak seperti ini ya, tidak bisa sebanyak itu saya tarik, itu cuma sedikit sekali ketika saya tarik. Nah, jadi saya sudah mencoba untuk menenangkan diri, tidak berbaring ya. Jadi saya tidak berbaring. Ketika saya mengalami sesak nafas, saya coba untuk tidak berbaring. Saya mencoba untuk duduk, menenangkan diri. Nah, ketika kumat kedua kali itu, saya lebih gencar mencari di internet, mencari cara untuk membuat pikiran lebih tenang, membuat pikiran tenang, kemudian ya seperti apa caranya untuk menenangkan diri saat kambuh. Jadi itu yang saya cari. Jadi berbagai metode, trik-trik seperti mengetuk-ngetuk ini, sugesti, itu saya coba. Jadi saya coba, alhamdulillah berhasil ketika kambuh yang kedua. Jadi saya mengetuk-ngetuk bahwa saya menerima apa yang terjadi dengan diri saya. Itu ada di YouTube. Jadi kalau kalian mencari di YouTube tentang menenangkan diri ketika GERD anxiety, nanti ada video yang ketuk-ketuk. Itu bermanfaat sih menurut saya. Oke, itu bermanfaat juga. Namun cara ini tidak terlalu efektif ketika dia selalu kambuh. Jadi frekuensi kambuhnya ini tambah sering ya. Jadi pertama cuma 2 minggu sekali kambuh. Namun ketika mendekati lebaran, saya sempat mau kambuh. Cuman saya selalu menghafalkan ciri-cirinya. Jadi ketika saya mau kambuh itu, apa yang saya lakukan? Jadi saya pasti ketika itu setelah makan kemudian tiduran. Nah, disitulah saya sering kambuh. Jadi makanya jadi saya melihat pola apa yang saya alami. Jadi saya terus terang tidak mencegah apa yang saya makan. Jadi apa yang keluarga saya masak, mau itu mengandung santan, mengandung minyak, apapun tetap saya makan. Karena saya belum tahu saya itu kena GERD dan anxiety seperti itu. Nah, setelah frekuensinya kambuh, jadi saya merasa kambuh, tapi saya tidak sampai ke UGD lagi ya. Cuman pertama itu saja yang sampai UGD. Jadi selanjutnya saya lebih menerapi diri, menenangkan pikiran, bernapas pelan seperti itu. Nah, sampai lebaran di hari pertama
Namanya lebaran kan kita banyak sekali makanan. Meskipun kita tidak ada acara untuk silaturahim keluarga, tapi tetap aja kita melakukan hal yang sama, memasak ayam yang lumayan banyak porsinya, mengundang keluarga yang paling dekat. Kita makan bersama dari pagi sampai sore. Jadi pagi saya makan opor bebek, kemudian siangnya makan eh, apa? Ayam, dan itu semuanya mengandung santan dan minyak. Bayangkan ketika maghrib lagi, jadi ceritanya setelah sholat maghrib saya kambuh, saya tidak bisa bernafas, susah sekali untuk bernafas, saya merasakan panik. Jadi ketika saya sudah mulai merasa susah nafas, panik saya kambuh, takut matinya datang. Nah di situ saya berperang, benar-benar berperang melawan apa yang saya alami ini. Saya berperang untuk menenangkan pikiran, eh, kemudian saya menarik nafas pelan, seperti itu. Jadi, nah ketika lebaran ini, saya frekuensi kambuhnya hampir setiap hari. Bahkan pernah satu pagi, ketika saya mandi pagi, saya merasa air itu lebih dingin dari es. Padahal saya pernah mandi air es ketika bulan puasa dulu, ketika di Kalimantan saya pernah. Ketika panas sekali, saya kerja di luar, membantu orang tua, saya coba mandi es. Itu tidak sedingin itu. Ini lebih dingin sekali, jadi lebih dingin ketika itu. Sampai saya menggigil, tidak karuan, nafas saya sampai seperti ini. Jantung saya pun cepat. Saya coba pakai selimut, saya tidak mempan. Pakai selimut tidak mempan. Dingin itu, dinginnya bukan dari kulit ya, tapi dari dalam ternyata. Sekitar 30 menit saya mengalami hal itu, saya mencoba untuk menenangkan nafas lagi. Solusinya adalah menenangkan nafas pelan. Jadi seperti ini. Ketika saya susah bernafas dari hidung, saya pakai mulut. Setelah itu enak. Nah, pada saat kumat, jadi ini masih lebaran ya, suasana lebaran. Jadi kalau di Madura itu lebaran ada 7 hari. Lebaran pertama, kedua, ketiga, dan paling ramenya lebaran ke hari ke-7. Itu masakannya ketupat macam-macam lah ya. Nah, di situ saya sudah mulai tidak terlalu berani makan ya. Cuman saya belum 100% mencegah. Nah, ini sekarang saya kembali ke cerita yang saat ini. Jadi sekarang adalah tanggal 11, 10 hari yang lalu saya memutuskan untuk berubah. Berubah adalah saya sudah menonton video-video orang yang mengalami GERD. Banyak yang saya tonton. Dan solusinya adalah kita harus jaga pikiran, jaga tubuh supaya cukup istirahat, sama jaga pola makan. Jadi tiga hal yang harus jaga: pikiran, tubuh, istirahat, kemudian pola makan. Nah, saya sudah berolahraga rutin sekarang. Jadi setiap pagi saya lari pagi selama 10 menit. Jadi saya lari tidak berhenti. Jadi saya lari terus selama 10 menit. Tidak berhenti. Jadi ketika selesai 10 menit saya berhenti istirahat untuk menyetabilkan ini ya, nafas ya. Pertama saya lari dulu cuma 5 menit. Saya tambahkan 1 menit, saya tambahkan 1 menit. Jadi akhirnya saya bisa sampai 10 menit. Sekarang kemarin saya coba sih sampai 12 menit bisa. Nah, karena saya terus terang tidak pernah olahraga sebelumnya. Saya sangat jarang sekali untuk melakukan olahraga fisik ya. Sehingga penyakit datang semua. Meskipun kata dokter saya tidak punya penyakit, yang sakit di sini, seperti itu. Nah, ada yang bilang GERD itu adalah lingkaran setan, di mana pikiran ini menyebabkan asam lambung cepat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak menjaga pikiran, asam lambung tinggi. Kalau kita tidak menjaga pola makan, nanti ketika asam lambung tinggi naik ke otot eksofagus ini, ketika naik ke sini itu akan menyebabkan sesak nafas dan kita jadi panik. Jadi di sini tidak kita jaga, asam lambung naik seperti itu. Kemudian kalau di sini sudah tenang, di sini yang naik, larinya ke sini lagi. Jadi muter-muter. Jadi harus kita lakukan 3 hal tadi. Kalau menurut teman-teman di Facebook penderita GERD, 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir. Jadi 3 ini harus dijaga. Pola makan, kita harus hindari minyak. 1.
makanan berlemak. Jadi saya benar-benar saya putuskan untuk 10 hari kemarin, saya memutuskan untuk tidak memakan yang bertentangan dengan lambung ya, maksudnya yang susah dicerna. Jadi hari pertama saya makan tahu susu dan nasi putih. Seperti itu. Saya mencegah tidak makan apapun. Tahu susu dan nasi putih. Setelah saya browsing-browsing, apakah tahu bagus untuk lambung? Ternyata tidak, saya ganti. Jadi besoknya saya makan ikan. Jadi cuman ikan ini tidak digoreng ya. Ikan ini masak dengan bumbu sederhana, cemplungan kalau di sini istilahnya. Jadi ikan gurame misalkan kita masukkan ke dalam panci, kita kasih air, kita kasih bumbu kunyit, lengkuas, bawang, garam dan lain-lain seperti itu. Jadi sederhana sekali, tapi itu sudah cukup sangat enak sih menurut saya, sangat enak. Nah, kemudian setelah saya mencegah makanan itu, saya merasa enak ya, di lambung enak. Cuman asam lambung ini kalau kita makan banyak sedikit, dia langsung di sini rasanya tercekik. Saya tidak merasa ada perubahan saat itu. Kemudian saya disarankan oleh mertua saya untuk makan mengkudu. Oke, ini dia, mengkudu. Jadi saya makan ini tiap hari, mengkudu. Jadi selama 3 hari, saya makan mengkudu. Pagi sebelum makan, saya makan mengkudu. Dan malam itu jadi saya makan mengkudu lagi. Cara makannya sangat mudah. Jadi kita kupas kulit luar yang tipis ini, kemudian kita ambil dagingnya. Di dalam ini ada biji banyak ya. Jadi kita cuma bisa ngambil sekitar segini. Kulit dan daging itu sekitar segini, tebalnya sangat tipis sekali. Jadi ini yang saya ambil, kemudian saya makan. Rasanya pedas teman-teman. Baunya juga sangat menyengat. Tapi karena saya bertekad harus sembuh, saya tidak mau berlarut-larut dengan penyakit GERD dan anxiety. Jadi saya mau sembuh, makanya dengan cara mengkonsumsi mengkudu. Oke. Jadi selama 3 hari saya mengkonsumsi mengkudu. Nah, selain mengkonsumsi mengkudu, pola pikir juga saya jaga. Saya tidak saya mempelajari mindfulness. Jadi saya juga browsing tentang mindfulness, bahwa kita tidak boleh berpikir yang macam-macam ya. Kita harus berpikir bahwa kita sedang ada di sini. Contoh, kadang kita naik sepeda motor, tahu-tahu nyampe ke lokasi, itu namanya pikiran kita menghayal kemana-mana, kita tidak fokus. Nah, sekarang kita diajari untuk fokus dan tidak memikirkan macam-macam. Jadi, pikirkan bahwa kita sekarang ada di sini, tidak ada dimanapun. Jika kita melihat apa, misalkan ada yang aneh di jalan, sudah, kita tidak usah menghakimi apapun. Baik itu buruk, baik itu jelek, udah abaikan. Usahakan otak kita banyak istirahat. Jadi kita selain makan mengkudu, otak kita harus banyak istirahat. Tidak boleh memikirkan aneh-aneh. Membicarakan orang, tidak boleh. Jadi itu menguras energi dan menambahkan hal yang negatif ke otak kita. Buang semua hal yang negatif, ambil semua yang positif. Kita tidak usah memaknai sesuatu. Jadi misalkan kita melihat sesuatu, memaknai, jadi wah, tidak usah. Itu untuk saat ini karena kita masih proses penyembuhan, buang dulu. Kita berusaha untuk tidak berpikir apapun. Misalkan kita sedang melakukan sesuatu, ya sudah, fokus saja sama apa yang kita kerjakan. Misalkan kita sholat juga sering menggerambiang kemana-mana. Saya ada tips sih untuk teman-teman ketika sholat. Jadi ketika teman-teman sholat, kalau mau tenang, pikirannya tidak keluar, ketika kita membaca misalkan Bismillah, mulut kita berbicara, hati kita juga berbicara hal yang sama. Misalkan saya tutup, di dalam pikiran saya berbicara Bismillah di dalam pikiran, itu saya barengi dengan apa yang saya baca dengan mulut. Jadi mulut dan pikiran dan fisik ini sinkron menurut saya. Ketika saya sinkron, saya tidak berpikir apapun, tidak berpikir hal apapun ya. Cukup apa yang saya bacakan di dalam pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya seperti itu, saya fokus, tidak keluar, tidak memikirkan hal yang lain-lain, karena saya fokus dengan bacaan saya. Bacaan yang saya keluarkan dari mulut dan di pikiran menjadi satu. Nah, di situ saya jadi fokus. Oke. Nah, selain itu teman-teman, ketika saya mengkonsumsi mengkudu, saya masih merasakan badan ini masih suka dingin. Jadi kalau teman-teman punya GERD dan anxiety, ini wajar sekali kalau teman-teman suka merasakan dingin. Ketika kena kipas angin itu rasanya kipas angin lebih dingin dari biasanya, padahal kecepatannya tidak terlalu cepat.
dinginnya sangat terasa sekali. Jadi solusinya bagaimana? Pakai jaket. Jadi teman-teman tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Ketika dingin ya udah pakai jaket, terima aja keadaan ini. Jangan merasa bahwa wah badan saya jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit ini. Tidak boleh berpikiran negatif tentang fisik kita. Udah, kita tidak punya penyakit apapun. Itu yang harus kita pikirkan. Namun kita tetap berusaha untuk makan makanan yang sehat. Dan salah satunya adalah mengkudu. Nah, ketika 2 hari saya minum mengkudu, kan saya waktu itu berniat untuk 3 hari, tapi saya keterusan sampai sekarang. Nah, saya juga minum ini, apa namanya? Black garlic. Jadi black garlic saya tidak menganjurkan beli ini ya, tidak menganjurkan beli ini. Ini bukan promosi, karena saya cuma ingin sharing aja. Jadi ketika saya mengkonsumsi mengkudu, saya sempat merasa seperti banyak gas. Jadi kayak masuk angin, leher sakit. Leher sakit kalau masuk angin tahu ya rasanya ya. Jadi terasa saya seperti ada rasa sakit ngilu, kalau dipijit gini enak, tapi bukan karena pegel karena pekerjaan, tapi memang seperti banyak gas. Kalau menurut saya gas, kalau saya baca-baca itu gas. Jadi saya mengkonsumsi ini. Jadi selain saya makan mengkudu, tapi saya tidak bareng ya, makan mengkudu dan ini tidak bareng. Jadi saya mencoba untuk makan mengkudu pagi, siang setelah makan saya minum ini. Jadi setelah makan saya minum ini 2. Nggak harus lanang ya, nggak harus bawang putih lanang. Ini bawang putih black garlic yang biasa. Ini bisa kita makan. Jadi rasanya ya lumayan lah, tidak buruk-buruk amat, enak kok. Jadi ketika saya makan ini, setengah jam setelahnya saya keluar keringat teman-teman. Saya terus terang tidak ada niatan mengobati penyakit saya dengan ini, tapi saya pernah beli ini sebanyak 10 bungkus. Sebanyak 10 bungkus. Sebentar teman-teman, lagi ada telepon. Iya, halo Pak Jun. Lagi tak cas mati barusan. Oke, oke. Saya tadi bahas apa sih Pak Jun? Bahas apa sih? Sorry. Langsung. Oh, oke. 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 Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Ini ada request dari bos saya. Oke. Oke. Jangan. Saya lanjut aja. Jadi ceritanya tadi saya beli ini tidak sengaja. Dulu saya sempat beli 10 karena murah, 25.000 dulu. Sekarang nggak ada. Saya merasa punya ini, saya baca-baca, bagus juga untuk asam lambung. Ya sudah, saya minum. Saya teruskan. Jadi ketika saya merasa setengah jam setelah minum 2 siung ini keluar keringat, saya merasa bahwa ini perubahan yang positif. Oke, berlanjutlah dari situ. Selain saya makan mengkudu, setelah makan saya minum ini teman-teman. Dan saya merasakan perubahan yang lebih positif lagi. Jadi saya merasa badan saya lebih enak. Jadi, dan ketika saya tahu ada black garlic, manfaat black garlic sudah saya rasakan sendiri. Padahal dulu saya minumnya tidak merasakan apapun, tapi ketika saya sakit saya merasakan manfaat yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa coba, mereknya terserah teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman, saya juga browsing menemukan sebuah artikel. Jadi saya ini sudah putus asa dengan obat-obatan dari dokter ini. Saya putus asa terus terang, karena saya tidak merasakan perubahan. Tapi ketika saya mencoba makan herbal ini, saya merasa hal yang luar biasa. Maaf teman-teman, banyak lalat. Ini mengkudu ini mengundang ya. Padahal saya sudah mandi. Oke. Nah, selain itu teman-teman, karena stok saya sudah menipis, dan saya menemukan artikel bahwa ada yang bercerita tentang mahnya dia sembuh gara-gara bawang putih ini teman-teman. Dia sih pakai bawang lanang, saya enggak, pakai bawang biasa. Jadi awalnya saya cuma makan seperempat. Ketika saya campur dengan nasi, saya makan seperempat.
Karena saya merasa kuat, saya tambah dosisnya, sekarang saya makan satu. Nah, cara makan ini jangan dipecah-pecah teman-teman, dicampur nasi jangan. Karena itu rasanya nanti baunya lebih kuat, teman-teman lebih tersiksa. Makan satu buah ini, tapi catatannya jangan langsung dimakan saat ini. Teman-teman makan ini dulu. Jadi kemudian ini urutannya, baru ini. Nah, baru setelah itu teman-teman makan ini satu, campurkan dengan nasi, lauk atau kecap, masukkan, kunyah sampai halus, telan. Itu rasanya lebih tidak terlalu terasa pedesnya ya, teman-teman. Oke, kalau begitu nanti saya akan share lagi karena ada telepon barusan dari pimpinan saya. Saya harus segera melakukan meeting, teman-teman. Jadi tipsnya, teman-teman, makan mengkudu pagi hari dan sore hari. Kemudian nanti teman-teman juga setelah makan black garlic ya, black garlic. Kemudian teman-teman kalau stoknya itu udah mulai menipis, ya beli lagi boleh. Teman-teman juga mengkonsumsi ini. Ini bagus sekali, teman-teman. Jadi setelah 10 hari ini, teman-teman, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Tapi teman-teman harus ingat, lari setiap pagi 10 menit. Kalau teman-teman bingung tidak bisa lari kemana-mana, lari di rumah, jogging biasa, lari di tempat, pakai timer. Ketika ada timer, pikiran kita fokus ke timer, kita bisa lari, jadi lebih semangat. Kalau kita lari nggak ada timer, nggak ada stopwatch, itu nggak enak, teman-teman. Kalau ada stopwatch, kita bisa ada target. Jadi ketika ada target, kita lebih semangat. Seperti itu, teman-teman. Oke, semoga teman-teman cepat sembuh. Nanti kita kabar-kabar. Kalau ada pertanyaan di kolom komen, silahkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.